Baik, di sini saya Ida Handriani akan mengerjakan tugas UTS yang telah diberikan, yaitu cara mengerjakan atau tutorial cara mengerjakan tugas UTS statistika, yaitu yang pertama caranya pada nomor 1A, yaitu kita urutkan dulu datanya seperti ini. Setelah itu yang kedua, yang pertama kita cari rentang. Rentangnya kita tulis R, di mana rentang ini memiliki rumus data terbesar dikurang data terkecil. Itu sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Enter. Oke. Yang kedua, kita cari banyak kelas. Banyak kelas kita tulis K. Adapun rumus banyak kelas ini adalah sama dengan 1 ditambah buka kurung 3.3 dikali buka kurung log buka kurung banyak data tutup kurungnya 3 di belakang. Oke, kita tulisnya punya kita karena banyak datanya 100, maka kita tulis 100 banyak datanya. Oke, rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah buka kurung 3.3 bintang buka kurung log buka kurung 100. Tulis 100 karena 100 kita tulis 100 karena di data kita ada 100. Oke, tutup kurungnya di belakangnya ada 3, kemudian enter. Oke. 7,6 ini kita bulatkan menjadi 8. Setelah banyak kelas, kemudian kita cari panjang kelas. Panjang kelas kita tulis P. Adapun rumus untuk mencari panjang kelas adalah rentang dibagi dengan banyak kelas. Oke, sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Enter. Kita bulatkan menjadi 15. Setelah panjang kelasnya kita dapat, maka yang keempat kita cari ujung bawah kelas pertama. Di mana ujung bawah kelas pertama ini adalah data terkecil, di mana pada data ini data terkecilnya adalah 20. 20. Setelah ujung bawah kelas pertama kita dapat, maka yang kelima kita cari batas bawah kelas. Maka batas bawah kelas, di mana batas bawah kelas ini adalah ujung bawah kelas pertama dikurang 0,5. Maka batas bawah kelasnya adalah 19,5, 18,5, 17,5. Kemudian setelah itu kita cari lagi batas atas kelas pertama, di mana batas atas kelas pertama itu dicari dengan cara batas bawah kelas ditambah panjang kelas, yaitu batas atas kelas pertama. Batas bawah kelasnya kan ada 19,5 ditambah dengan 15. 15 ini adalah panjang kelas, sama dengan 34,5. Setelah itu
18,5 ditambah 15 itu sama dengan 33,5 itu 17,5 ditambah 15 sama dengan 32,5. Setelah kita mendapatkan batas atas kelas pertama, maka selanjutnya yang kita cari adalah ujung atas kelas. Di mana ujung atas kelas ini cara mencarinya adalah batas atas kelas pertama ini dikurang 0,5. Itu 34,5 dikurang 0,5. Terus sama dengan 34. Itu 33,5 dikurang 0,5 itu sama dengan 33. Yang terakhir 32,5 dikurang 0,5 sama dengan 32. Setelah kita dapatkan data seperti ini, kita buat tabel. Itu tabel interval kelas batas kelas nilai tengah dan frekuensi. Untuk tabel ini kita menggunakan solusi yang pertama, yaitu solusi 19,5. Tulis 20, 34. Dimana kita dapat 20? 20 ini kita dapat dari sini, sedangkan 34-nya kita dapat dari sini, dari ujung atas kelas. Kemudian selanjutnya 35 sampai 49. Selanjutnya 50 kurang 64 65 kurang 79 80 94 95 kurang 109 terus 110 kurang 124 125 kurang 139. Adapun batas kelasnya, cara mencarinya adalah 20 dikurang 0,5. Maka hasilnya 19,5 dikurang, habis itu
34 ini ditambah 0,5. Itu 34,5. Begitu itu 35 dikurang 0,5, maka nilainya 34,5. Itu ini 49 ditambah 0,5. Begitu seterusnya sampai bawah. Selanjutnya nilai tengah. Nilai tengah ini cara mencarinya adalah 19,5 ditambah 34,5 dibagi 2, yaitu nilainya 27. Kemudian yang di bawahnya 34,5 ditambah 49,5 dibagi 2, nilainya adalah 42, begitu dan seterusnya. 57, 72, 87, 102, 117, 132. Setelah nilai tengahnya kita dapat, maka kita selanjutnya mencari frekuensi. Cara mencari frekuensi adalah kita berhitung dari data ini, yaitu nilai 20 sampai 34 tuh ada berapa banyak data. Kita hitung 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita tulis frekuensinya ada 8. Yang kedua, itu dari 35 sampai 49. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 data. Begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan sama dengan su buka kurung tersorot tutup kurung enter. Ada 100 jumlahnya. Itu tadi cara mengerjakan soal nomor 1A. Kemudian dari hasil yang kita dapat pada soal nomor
1A, kita pada soal nomor 1B, kita disuruh untuk membuat histogram dan poligon. Maka yang kita lakukan adalah kita copy dulu nilai batas kelas. Kemudian nilai frekuensinya kita copy juga. Setelah itu kita sorot nilai batas kelasnya, nilai frekuensi juga kita sorot. Lalu kita ke menu insert, pilih ini, maka ini sudah jadi histogramnya. Kemudian kita membuat poligonnya secara manual. Ini. Garisnya harus di tengah-tengah, seperti ini. Maka pada soal nomor 1B sudah selesai, yaitu histogram dan poligonnya seperti ini jadinya. Ini kita akan mengerjakan, atau saya akan membuat cara mengerjakan soal nomor yang 1C, yaitu kita disuruh untuk mencari median, modus, dan mean dari data yang ada. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita ketik datanya seperti ini, lalu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita urutkan datanya seperti ini, lalu yang pertama kita cari adalah mediannya. Karena untuk mencari mediannya adalah sama dengan median, buka kurung, kita sorot datanya seperti ini. Lalu enter, tutup kurung, lalu enter. Mediannya adalah 63. Lalu cara kita mencari modusnya adalah kita masukkan rumus sama dengan mode, buka kurung, kita surut datanya seperti ini lagi. Tutup kurung, enter. Sedangkan rumus untuk mencari meannya kita masukkan seperti ini, sama dengan APR. Kita buka kurung, kita sorot datanya seperti ini. Tutup kurung, enter. Pada data ini median dan modusnya sama seperti yang saya kerjakan minggu lalu hasilnya, tapi pada meannya beda karena pada minggu lalu saya membuat sebuah kesalahan sehingga hasilnya selisih atau tidak sama. Dimana pada soal minggu lalu hasil mean saya adalah 62,95. Dan ini nilainya salah, yang benar adalah ini.
Kemudian kita pada soal yang nomor 1D, kita disuruh untuk mencari data atau nilai deviasi rata-rata, nilai varians, dan standar deviasi. Di mana dalam mencari deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi ini, kita akan menggunakan nilai dari Mean ini. Sehingga otomatis karena nilai Mean saya pada tugas ini dan tugas saya minggu kemarin itu beda, sehingga nilai deviasi rata-ratanya akan beda dengan tugas yang saya kumpulkan minggu kemarin. Di mana nilai deviasi rata-rata yang saya kumpulkan nilainya adalah 0,3705, nilai variansnya 13,8656, dan nilai standar deviasinya adalah 192.254, dan itu nilainya salah karena nilai Meannya saya salah. Sedangkan pada tugas kali ini kita akan mencari deviasi rata-ratanya menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung 100 dikurang nilai Mean tutup kurung enter. Lalu nilai ini kita dapat ini kita bagi dengan 100. Masukkan rumus sama dengan sum buka kurung nilai ini kita bagi dengan 100 bagi 100 tutup kurung enter. Jadi nilai deviasi rata-ratanya adalah 0,3566. Kemudian kita mencari nilai variansnya. Di mana cara mencari variansnya menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung 100 dikurang nilai ini, nilai Meannya tutup kurung enter. Setelah itu nilai ini kita masukkan lagi rumus sama dengan sum buka kurung nilai ini kita kali dengan nilai 35.66 tutup kurung enter. Nilainya berarti nilai 1271.6356 ini kita bagi lagi dengan 99. Nilai 99 itu kita dapat dari 100 dikurang 1. Kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung dibagi 99 tutup kurung enter. Hasilnya, hasil variansnya berarti 12.84480404. Kemudian kita mencari standar deviasinya. Mencari standar deviasinya dengan cara sama dengan sum buka kurung masukkan data ini lalu dikali nilai ini lagi 12.84480404 tutup kurung enter. Berarti nilai standar deviasinya adalah 164.989. Itu tadi
cara mengerjakan soal nomor 1. Baik, setelah kita mengerjakan tugas nomor 1 tadi, kita akan mengerjakan tugas nomor 2. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mencari diketahuinya, di mana diketahuinya didapat data sebagai berikut, yaitu nilai mainnya 400 gram, S-nya 125, nilai X-nya 380 gram, nilai Z-nya 1,64 dan nilai N-nya 80. H0.2 mainnya nilainya lebih kecil dari 400 gram dan nilai H0 mainnya lebih besar dari 400 gram. Untuk mengerjakannya kita masukkan rumus Y sama dengan X kurang my per S akar M. Kita masukkan datanya atau nilainya, di mana X ini sama dengan 380, kemudian nilai my-nya ada 400, nilai S-nya 125 dan nilai N-nya 80. Kemudian 380 kurang 400, nilainya menjadi minus 20. Kemudian akar dari 80 sama dengan 8,94. Kemudian pindah ke sini, nilai minus 20. Kemudian 125 dibagi dengan 8,94, nilainya adalah 13,9. Lalu minus 20 dibagi dengan 13,9, hasilnya menjadi minus 1,49. Ini adalah hasilnya. H0 diterima karena berada di daerah penerimaan 2 kurung minus 1,49. Berat rata-rata yang dipasarkan sudah lebih kecil dari 400 gram, sehingga gambarnya menjadi seperti ini, di mana berat rata-rata yang dipasarkan sudah lebih kecil dari 400 gram. Berarti H0-nya berada di daerah penerimaan. Itu tadi penjelasan mengenai cara mengerjakan soal UTS statistika nomor 1 dan nomor 2.